Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqala Allah 'azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah. Lantunkan syukur kita kepada Allah dengan alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga banyaknya yang diberikan kepada kita semua. Sejak kita dilahirkan di permukaan bumi ini sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kita nikmat tersebut. Terutama nikmat kita bisa berislam, nikmat beriman. Yang tanda-tanda akhir zaman banyak manusia yang meninggalkan keislaman dan keimanan mereka dari perbuatan dan ucapannya. Kita mohon pada Allah agar diberikan kemampuan untuk menetapi keimanan dan keislaman ini sampai akhir hayat kelak kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati, janganlah kau meninggalkan permukaan bumi ini dengan keadaan tidak Islam. Selawat dan salam di hari Jumat ini kita sangat dianjurkan untuk selalu mengucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita yang tercinta, Nabi yang terindah yang pernah menginjakkan bumi ini yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kelak kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bisa berdampingan dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Di mimbar ini mari sama-sama kita saling mengingatkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan untuk menuju Allah adalah ketakwaan yang sempurna. Jemaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tak terasa sudah hampir setahun Ramadan sudah meninggalkan kita, dan sekarang kita sudah diambang pintu. Hanya beberapa minggu lagi, sekitar 23 atau 22 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Ramadan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perintah, memerintahkan hambanya, pasti
perintah yang Allah perintahkan tersebut pasti mengandung maslahat kebaikan untuk kita. Dan kebalikannya, setiap perkara-perkara yang Allah larang kita untuk mengerjakannya, melakukannya, pasti di sana terkandung hikmah, mafsadah, kerusakan, kehancuran bagi manusia yang melakukannya. Oleh karena itu, kita harus pahami baik-baik. Jangan kita melalui Ramadan ke depan nanti ini biasa-biasa saja, sama seperti tahun yang sebelumnya. Oleh karena itu, tak ubahnya seperti seorang atlet yang akan mengikuti kompetisi, yang akan mengikuti perlombaan yang tingkat dunia. Maka seorang atlet akan mempersiapkan dirinya sebaik-baik mungkin. Tidak ada yang namanya seorang pemain bola, misalnya seorang atlet, seorang pemain bulu tangkis, ketika hari H diadakan perlombaan tersebut, dia hanya bermain tanpa ada latihan-latihan sebelum menuju hari H. Tidak mungkin terjadi. Dan kalaupun terjadi, ia akan pasti sebelum bertanding, sebelum sampai garis finish, dia akan gagal total. Ramadan yang akan kita hadapi persis seperti itu. Kita adalah para pemain-pemain, pejuang-pejuang yang akan bersaing tingkat dunia. Bukan hanya daerah tembung saja kita yang berpuasa. Seluruh dunia akan berpuasa, akan meraih derajat tempat yang mulia, yaitu derajat la'allakum tattaqun. Semua orang nanti akan mengejar selama 1 bulan lamanya, akan mengikuti 10 hari yang pertama. Itu semua orang ikut. 10 kedua, semifinal, dan yang terakhir 10 yang terakhir. Disitulah penentuan apakah kita nanti termasuk orang-orang yang berhasil melewati Ramadan, atau kita hanya mengulang kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Oleh karena itu kita perlu persiapan. Yang pertama, kita harus kita tumbuhkan di diri kita bahwa pentingnya yang namanya Ramadan. Misalnya kita ada undangan yang penting, undangan yang resmi. Jika kita enggak menghadiri undangan tersebut, maka kita akan sengsara. Kita akan rugi besar. Oleh karena itu, sebelum datangnya hari penentuan undangan tersebut, di mana semua orang di hari itu akan berkumpul, berbondong-bondong untuk menghadiri acara yang penting. Kalau nggak datang, sengsara kita, rugi besar kita. Kalau kita sudah mengetahui pentingnya undangan tersebut, Allah memanggil kita dengan undangan yang resmi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu adalah undangan resmi dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku dirinya masih beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Undangan resmi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada undangan panggilan yang sebaik dengan panggilan Allah kepada hambanya. Undangan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita mengetahui pentingnya Ramadan? Rasulullah mengingatkan kita di hari-hari menjelang Ramadan ini, syakiyun 'abdun adraka Ramadan thumma salafa minhu falam yughfar lah. Ada seorang hamba yang celaka, yang sengsara, yang merugi besar ketika dia mendapatkan Ramadan, lalu berlalulah hari-hari Ramadan, falam yughfar lah,
tetapi ia melalui Ramadan tanpa Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Kalau orang sibuk misalnya di Tembung ini, di lokasi kita, akan ada pembukaan mall terbesar, plaza terbesar di kota Tembung ini misalnya. Dan dikabarkan bahwa di sana akan ada diskon-diskon besar-besaran, promo-promo terbesar. Maka pada malam hari itu, saya yakin hampir seluruh warga kota Tembung ini akan datang berbondong-bondong untuk menghadiri pada malam hari itu. Saya yakin sekali. Apalagi sekarang krisis minyak goreng. Di sana akan diskon minyak goreng besar-besaran. Kalau sekarang harganya 35 yang isi 2 liter, mungkin nanti ya ketika saat itu akan diskon besar-besaran 50%. Bisa 15.000 harganya minyak goreng yang ukuran 2 liter. Tentu semua orang akan berbondong-bondong ke sana untuk mendapatkan minyak goreng. Tetapi ketahuilah bahwa hamba Allah mempersiapkan Ramadan juga memberikan diskon besar-besaran dengan amalan yang sedikit bernilai pahala yang besar. Bahkan apa puncaknya? Allah ampunkan dosa-dosa. Apabila telah datang malam Ramadan, sufidatis syayatin, maka setan-setan yang nakal, yang jahat akan dibelenggu, akan dibukalah pintu surga. Ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu neraka. Falam yuftah, maka tidak akan dibuka. Dan ada yang memanggil, menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aqsim. Jemaah kaum muslim, penyeru itu mengatakan, wahai pencinta kebaikan, sambutlah Ramadan, segeralah datang. Wahai pencinta keburukan, segeralah berhenti, kurangi dosa itu ketika memasuki Ramadan. Ketika Ramadan telah berlangsung, wallahi utaqau minan nar wa dzalika fi kulli lail. Kita mungkin adalah makhluk pendosa. Kita enggak berani menjamin diri kita orang yang suci, yang terbebas dari dosa. Taruhlah seluruh hidup kita penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Taruhlah seperti itu. Dan seperti itulah kita harus kepada Allah. Kita merasa setiap hari bergelimang dengan dosa kepada Allah. Dan ketika masuk satu Ramadan, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon sebesar-besarnya dengan menghapuskan kesalahan kita bahkan semuanya. Dari malam pertama Ramadan, Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan, didiskonkan dosa-dosanya. Itu akan terjadi setiap malamnya. Tapi jemaah kaum muslimin yang berbahagia, tapi itulah kita kadang-kadang makhluk yang kurang berambisi untuk itu. Ambisi kita, makhluk yang kurang ambisi untuk memperoleh kebaikan-kebaikan itu sangat kurang jemaah. Kita lebih tertarik dengan maksiat. Padahal sama-sama juga jalan yang sulit terkadang. Maksiat, kebaikan, sama-sama jalan yang sulit untuk kita lalui. Tapi kadang hati kita, nafsu kita berbicara lebih enak yang mengerjakan maksiat. Itu persiapan yang pertama. Kita harus yakinkan, tumbuhkan perasaan bahwa pentingnya Ramadan ini demi menjumpai Allah dengan diri yang bersih. Enggak mungkin menjumpai Allah dengan kita bergelimang dosa seperti ini. Tidak mungkin itu jemaah.
Makanya kalau terjadi juga ada seorang hamba meninggal dunia tapi masih bergelimang dengan maksiat, belum sempat bertobat kepada Allah, maka terpaksa dia akan dicuci di sungai yang keempat. Sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, di dunia ini ada 3 sungai yang Allah siapkan untuk mencuci dosa-dosa hamba. Ada sungai namanya sungai Tobat Nasuha. Ada namanya sungai kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah. Ada sungai yang namanya ujian. Tobat Nasuha, peluang dihapuskan dosa kita. Sungai kebaikan-kebaikan, amalan-amalan kebaikan adalah peluang dihapuskan dosa kita. Dan ujian-ujian, cobaan-cobaan itu adalah dalam rangka menghapuskan kesalahan kita. Tapi kalau satu pun tidak didapatkan oleh seorang hamba di antara 3 sungai ini, maka terpaksa, kata Ibnu Qayyim, dia akan dimasukkan di sungai yang terempat dengan paksa. Itulah sungai Naru Jahim, neraka Jahim. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, jangan sampai tersentuh sedikit pun oleh neraka tersebut. Yang kedua, persiapan yang kedua untuk kita menyambut Ramadan, tanamkan di diri kita bahwa bagi orang yang tidak mendapatkan Ramadan adalah orang yang rugi. Terkadang kita sering dalam pembicaraan kita sehari-hari, kita sering ngomong seperti ini. Fulan, kenapa kamu semalam gak hadir? Rugi loh, rugi besar kamu gak hadir semalam. Di sana banyak sekali murah-murah semua. Padahal orang membutuhkan. Kenapa kamu gak hadir? Rugi kali, rugi kan? Kenapa kamu gak datang semalam? Nah, kalau perasaan ini kita tanamkan di dalam diri kita sebelum datang Ramadan, kalau kita tidak maksimal dalam menggapai Ramadan, kita rugi besar, jemaah. Jemaah kaum muslimin, apakah Allah minta banyak kepada kita? Tidak, jemaah. Di antara 12 bulan cuma 1 bulan yang Allah pinta. Di antara 1 bulan 1 hari saja yang Allah pinta kita berpuasa. 1 hari tidak 24 jam. Hanya mungkin terbit fajar, setelah sahur sampai matahari tenggelam, cuma setengah hari saja, 12 sampai 13 jam yang Allah pinta kita untuk beribadah, untuk berpuasa. Coba tanamkan ini. Coba kita rubah kehidupan kita yang selama hari ini. Allah minta 1 bulan penuh full ibadah. Coba kita rubah kehidupan kita, di mana 1 bulan penuh kita beribadah terus. 11 bulan Allah berikan kesempatan untuk mencari nafkah, mencari dunia kita. 11 bulan lamanya. 1 bulan Allah kasih pray. Coba kalian di rumah saja, beribadah saja, ke masjid saja, jangan lagi cari makan. Kalau yang mau beli baju raya, sekarang saatnya. Yang membuat kue, sekarang saatnya, sebelum datang Ramadan. Sibukkan diri kita nanti di Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sanggup kita, jemaah. Enggak sanggup kita. Karena kecintaan kita, pengetahuan kita tentang pentingnya Ramadan sangat sedikit, jemaah kaum muslimin. Yang ketiga, persiapan kita agar kita betul-betul laksanakan Ramadan ini dengan persiapan yang matang, yaitu persiapan banyak membaca. Apa hubungan dengan puasa? Mungkin sudah hampir setahun kita berlalu. Mungkin kita sudah lupa tentang hukum-hukum Ramadan, tentang hukum-hukum puasa. Apa-apa saja yang dianjurkan untuk kita melakukannya, apa-apa saja perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Kita kaji lagi, kita baca lagi buku-buku itu. Terkadang orang kalau beli koran setiap hari sanggup dia demi membaca informasi-informasi yang tidak kalah penting sebenarnya. Membaca artikel-artikel di
medsos kita, membaca WhatsApp kita, FB kita, sanggup berlama-lama berjam-jam membaca pesan manusia. Tetapi ketika kita disuruh untuk membaca pengetahuan tentang agama kita, tidak sanggup kita berlama-lama di sana. Nampak kita itu diskriminasi, tidak adil kepada agama kita yang mengantarkan kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sepele. Membaca Facebook kita bisa berlama-lama. Berjam-jam kita membuka Facebook, membuka WhatsApp kita. Kita baca pesan manusia. Ternyata pesan Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan agama yang Allah suruh kita untuk membaca, kita nggak sanggup berlama-lama. Oleh karena itu, persiapkan pengetahuan kita, ilmu kita. Karena orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, itu adalah kebanyakan kehancuran daripada kebaikan yang akan ia peroleh. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka kerusakan lebih besar yang akan ia peroleh daripada kemaslahatan. Jemaah kaum muslimin, mudah-mudahan yang 3 persiapan ini bekal kita untuk menuju Ramadan, bisa memantapkan diri kita agar kita lebih semangat, motivasi kita lebih tinggi lagi untuk menyambut Ramadan insyaallah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani minal Qur'anil karim. Fastabiqul khairat wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jemaah kaum muslimin, waktu kita sangat singkat. Modal kita adalah umur yang Allah berikan sekarang itu. Itulah modal hidup kita. Modal hidup seorang muslim adalah umur yang Allah berikan, yang Allah amanahkan yang saat ini. Jangan berharap untuk mendapatkan umur esok hari atau beberapa menit kemudian kita masih berharap. Anggaplah Jumat detik ini adalah Jumat yang terakhir kali kita lakukan. Kita nggak menjamin apakah kita masih menjumpai Jumat pekan depan atau tidak. Begitu juga Ramadan di ambang pintu ini. Jangan pernah berharap bahwa kita akan menjumpai Ramadan. Boleh jadi Ramadan kemarin merupakan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Insya Allah kita beruntung. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.